Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Hari ini saya mau melakukan konseling kesehatan reproduksi remaja putri. Ini adalah salah satu tugas dari kami dari kampus, yaitu sebagai ganti UTS. Baik adik-adik, langsung saja. Di sini sebentar saya akan melakukan konseling kesehatan reproduksi remaja putri. Yang pertama itu pengertian remaja dan kesehatan reproduksi. Remaja adalah masa peralihan diri dari anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan, keluarga, maupun masyarakat. Yang kedua yaitu kesehatan reproduksi adalah kesehatan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama itu faktor pengetahuan dan pendidikan. Apabila adik-adik itu kurangnya faktor pendidikan, maka adik-adik itu tidak akan mengetahui bagaimana cara menjaga organ reproduksi dari adik-adik, menjaga kebersihan, dan adik-adik itu tidak tahu resiko dari kalau adik-adik tidak bisa menjaga organ reproduksi tersebut, dan itu bisa menjadi faktor yang negatif pada adik-adik, bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua itu faktor keluarga. Kurangnya perhatian atau pengawasan keluarga dapat membuat remaja mencari informasi dari sumber yang salah. Yang ketiga itu faktor teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya dapat menyebabkan perilaku negatif seperti hubungan seksual secara bebas, merokok, atau konsumsi alkohol. Yang ketiga itu faktor lingkungan sosial dan budaya. Nilai dan norma sosial di masyarakat mempengaruhi cara pandang adik-adik terhadap seksualitas dan perilaku reproduksi. Yang kedua itu faktor psikologis. Stres, tekanan emosional, dan masalah kepercayaan diri dapat mengganggu keseimbangan hormon dan perilaku seksual remaja. Yang berikut faktor ekonomi. Terjerumus pada perilaku beresiko seks bebas, eksploitasi, atau kekerasan seksual akibat tekanan ekonomi. Yang berikut cara menjaga kesehatan reproduksi, yaitu menjaga kebersihan organ kewanitaan, yaitu cuci dengan air bersih dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan, karena itu bisa menyebabkan adik-adik itu virus yang ada di dalam anus bisa kena di organ reproduksinya adik-adik, dan harus bisa ganti pembalut 3-6 jam sehari, atau dua kali sehari, kalau tidak 3 kali sehari. Yang berikut, adik-adik harus bisa konsumsi makanan bergizi seperti banyak makan sayur, buah-buahan, zat besi untuk mencegah anemia. Yang berikut, gunakan pakaian dalam yang bersih dan tidak lembab supaya tidak ada virus atau tidak terlalu ketat, dan adik-adik bisa merasa nyaman kalau guna pakaian dalamnya yang kain berbahan katun juga. Yang berikut, kenali siklus menstruasi, yaitu catat tanggal saat adik-adik ke mens supaya bisa mengetahui siklus menstruasinya adik-adik. Yang berikut, hindari pergaulan bebas dan perilaku beresiko. Tolak ajakan seks pranikah atau penggunaan narkoba. Kalau ada teman-temannya adik-adik yang ajak ke menggunakan narkoba, adik-adik harus bisa menolaknya dan harus bisa berpikir positif. Yang berikut, periksa ke dokter bila ada keluhan. Misalnya adik-adik itu ada keluhan yaitu nyeri hebat, habis itu keputihan tidak normal, atau siklus haidnya tidak teratur, adik-adik bisa memeriksa di dokter.
Yang berikut dampaknya terhadap kesehatan, resiko penyakit menular seksual, yaitu HIV, sifilis, atau gonore. Kalau adik-adik tidak menjaga kebersihan atau melakukan seks bebas, itu bisa menyebabkan penyakit HIV, sifilis, atau gonore, yaitu kehamilan di luar nikah, kecanduan alkohol, rokok, dan narkoba. Habis itu dampak terhadap psikologisnya, yaitu rasa bersalah, stres, trauma emosional, habis itu kehilangan rasa percaya diri. Yang berikut dampak terhadap sosial dan hubungannya, yaitu rusaknya hubungan dengan keluarga, perilaku yang tidak sesuai norma. Habis itu stigma negatif dari masyarakat yang bisa mempengaruhi reputasi dan masa depan. Yang berikut dampak terhadap pendidikan dan masa depan. Apabila adik-adik sudah terjerumus dalam melakukan seks bebas, berarti adik-adik bisa tidak melanjutkan sekolahnya, karena itu adik-adik kalau sudah melakukan seks bebas dan terjadi hamil, adik-adik itu bisa mengurus anak dan tidak melanjutkan sekolahnya. Yang berikut dampak terhadap moral dan nilai diri, yaitu menurunnya nilai moral dan tanggung jawab, mudah terpengaruh hal negatif karena lemahnya kontrol diri, kehilangannya arah hidup dan cita-cita. Yang berikut upaya pencegahannya. Upaya pencegahan dari hal-hal yang negatif tersebut adalah adik-adiknya dengan pendidikan atau sekolah, yaitu memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini, menjelaskan konsekuensinya pergaulan bebas, narkoba, dan seks pranikah, mengajarkan nilai moral, agama, dan etik yang baik. Yaitu yang kedua, peran keluarga, orang tua membimbing dan mengawasi anak, membangun komunikasi terbuka agar remaja bisa bercerita. Habis itu memberikan teladan perilaku yang positif. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya yang positif, memilih teman yang mendukung perilaku kesehatan yang baik dan prestasi. Habis itu menghindari lingkungan atau kelompok yang mendorong kenakalan. Habis itu gaya hidup sehat, menjalani aktivitas positif seperti olahraga. Yang olahraga ini di dalamnya yaitu termasuk main volley, habis itu olahraga kempo atau olahraga lain sebagainya. Yang kedua itu seni, adik-adik itu bisa mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, yaitu dengan paduan suara, dengan menari atau yang lainnya. Yang berikut mengatur pola makan, tidur, dan istirahat yang teratur. Adik-adik itu harus bisa mengatur pola makannya, harus makan makanan yang sehat, dan pola tidurnya harus tepat waktu. Yang berikut menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Seperti yang sudah jelas dari awal tadi, harus bisa menjaga kebersihan, apalagi di bagian organ reproduksi tersebut. Karena kalau kita tidak melakukan kebersihan, berarti itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang saya sudah jelaskan tadi. Yang berikut itu pendidikan dan ekstrakurikuler, yaitu mengikuti organisasi di sekolah, misalnya organisasinya yaitu seperti gabung dalam pengurus OSIS atau di klub, misalnya klub band atau klub musik. Yang berikut mengisi waktu luang dengan kegiatan yang membangun karakter dan skill. Yang berikut akses layanan dan konseling, yaitu memberikan akses ke konselor atau tenaga kesehatan untuk masalah reproduksi, memperoleh informasi dan sumber terpercaya seperti guru, penyuluh, atau buku. Baik adik-adik, itu saja materinya. Sekarang kesimpulannya, yaitu kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik terkait sistem reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi penting agar remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, terhindar dari penyakit, kehamilan dini, atau perilaku beresiko, serta mempersiapkan masa depan yang sehat dan produktif. Faktor yang mempengaruhi meliputi pengetahuan,
pengetahuan, keluarga, teman sebaya, lingkungan, ekonomi, dan akses layanan kesehatan. Baik adik-adik, itu saja materi dari saya. Apakah adik ada pertanyaan? Ada. Bagaimana cara kakak untuk mengatasi remaja yang pergaulannya sangat bebas seperti melakukan seks bebas? Baik, saya langsung menjawab saja. Cara mengatasi dari pergaulan remaja yang melakukan seks bebas itu, kita akan melakukan konseling atau melakukan penyuluhan di setiap sekolah atau di masyarakat. Kita akan mengumpulkan semua remaja-remajanya dan melakukan konseling bahwa melakukan seks bebas, apalagi di umur-umur yang tidak cukup, itu bisa membahayakan adik-adik dan bisa adik-adik bisa terkena penyakit seperti HIV atau kejadian yang tidak diinginkan seperti kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah jawabannya bisa dimengerti? Baik adik, itu saja materinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.